ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji hanya sepantasnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya saudara-saudariku semua, tidak mungkin kita ini bisa sukses, tidak mungkin kita ini bisa berhasil, tidak mungkin kita ini bisa bahagia, bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala puji tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan tidak lupa ikhwati fillah hafizakumullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di malam yang penuh berkah ini, di majelis yang mulia, di rumah Allah yang mulia ini, yang kita masih melanjutkan kajian kita ini dengan tema yang sama, yakni pembahasan toharoh atau bab toharoh dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Jadi kita melanjutkan pembahasan terkait bab toharoh dalam kitab yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, yang ada di antara kaum muslimin, yakni Sahih Fikih Sunnah. Dan perlu diketahui dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa memang kitab ini tuh biasa jadi rujukan oleh para asatidzah kita. Jadi asatidzah kita itu sering dalam tulisan-tulisannya yang di-share di artikel-artikel itu merujuk pada kitab ini. Mengapa? Ya karena memang kitab ini tuh menjelaskan dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau terkait hal ini, pendapat mazhab ini itu seperti apa, imam ini itu seperti apa, perbedaannya mereka itu dilandasi oleh dalil yang bagaimana, sehingga terdapat perbedaan pendapat. Dan kelebihan lainnya, beliau hampir selalu dalam setiap bab atau subbabnya itu di akhir tulisannya itu merojihkan pendapat yang paling kuat menurut beliau. Nah, jadi ini kalau dipelajari oleh ustadz-ustadz itu enak. Jadi ketika menjelaskan ke jamaah itu tidak sakot, tapi memberikan gambaran wawasan kepada jamaah dari sudut pandang yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita yang cukup urgent dan penting ini, kami mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa bab toharoh itu bab yang benar-benar sangat penting. Saya ulang sekali lagi, bab toharoh itu adalah bab yang sangat penting untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Mengapa? Ya karena tidak sedikit
hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang itu diadab di dalam neraka karena bodoh ya terkait ya ilmu thaharah. Misal dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Artinya apa? Rasulullah mengatakan ada tungkak kaki ya yang menyebabkan ya pemiliknya itu dimasukkan di dalam neraka. Ada tungkak kaki yang menyebabkan pemiliknya itu yang punya kaki itu tadi dimasukkan ke dalam neraka. Kok bisa? Karena ternyata ketika dia berwudu, tungkak kakinya itu tidak basah dengan air. Jadi ketika dia berwudu, tungkak kakinya itu nggak kena air. Padahal sebagaimana kita tahu ya, rukun wudu itu adalah membasuh ya kaki kita sampai mana batasnya? Sampai mata kaki. Jadi kalau tungkak kaki itu belum basah dengan air, nggak sah wudunya. Kalau nggak sah wudunya, tidak sah juga sholatnya. Maka kata Rasulullah, ada tungkak kaki yang menyebabkan pemiliknya itu diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena ketika dia berwudu tidak sempurna wudunya itu, ya tidak basah tungkak kakinya. Nah sekarang coba kita renungkan, kita ambil pelajaran, kita ambil faidah daripada hadis ini. Pertanyaannya, orang tersebut tadi itu wudu apa tidak? Wudu. Jadi orang itu wudu loh ya, bukan tidak wudu. Orang itu wudu. Tapi kenapa kok bisa diseret dan dimasukkan ke dalam neraka? Karena wudunya tidak benar. Bisa jadi karena dia meremehkan, atau bisa jadi karena dia bodoh. Jadi ada orang yang bodoh dalam ilmu thaharah menyebabkan dia dimasukkan dalam neraka. Tapi banyak di antara kaum muslimin lalai belajar terkait ilmu thaharah. Padahal kalau kita buka kitab-kitab fikih, hampir semua kitab fikih pasti dimulai dari bab apa dulu? Thaharah. Kenapa? Ya karena yang paling penting. Jadi bukan asal-asal saja para ulama itu menaruh bab thaharah itu di awal kitab, tidak, karena itu yang paling urgent. Karena terkadang ibadah-ibadah yang lain itu dilandasi daripada thaharah. Maka ini sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang penting memotivasi kita untuk belajar terkait ilmu thaharah. Nah, terakhir pembahasan kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana tata cara mensucikan najis. Ya. Benar loh, Bang? Apa lupa ya? Nah, saya juga agak ragu ya. Seingat saya ya terakhir itu memang tata cara mensucikan najis. Nah, jadi najis itu ternyata berbeda-beda tata cara mensucikannya, beda-beda. Ya, kalau darah haid itu bagaimana tata cara mensucikannya? Ya, kalau air kencing itu bagaimana tata cara mensucikannya? Kalau wadi itu bagaimana tata cara mensucikannya? Ternyata berbeda-beda. Ya, dengan ilmu itu kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ternyata ya para sahabat saja ketika melihat kotoran menempel di sandal atau sepatu mereka, apa yang mereka lakukan? Nggak dicuci sebagainya. Ya, cuma dilepas. Ya, jadi ternyata tata cara kaifiyah ya mensucikan najis itu berbeda-beda ya, tergantung najisnya itu apa, dan itu penting untuk kita pelajari, dan kemarin alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan tersebut. Baik, di sini kita mulai ya membahas terkait istinja ya. Kemarin sudah sedikit kita bahas ya terkait istinja ya, bahwa istinja
atau dalam bahasa kita itu maaf ya, cebok ya. Jadi istinja dalam bahasa kita itu adalah cebok, baik dari perkara yakni buang air kecil ataupun buang air besar, itu namanya juga sama, istinja. Buang air kecil, buang air besar, itu namanya sama, istinja. Nah, kemarin sedikit sudah kita jelaskan secara gamblang ya, bahwa kalau perbedaan istinja dengan istijmar ya, bahwa istinja itu adalah cebok menggunakan apa? Menggunakan apa? Air. Jadi kemarin sedikit kita bahas ya secara terperinci tentang awal-awal pembahasan istinja. Yakni kalau istinja itu adalah cebok ya, atau bersuci menggunakan air, sedangkan istijmar atau cebok bersuci menggunakan batu atau selainnya. Batu atau selainnya. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita ini boleh ya bersuci walaupun tidak menggunakan air. Dalilnya jelas ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyastatib bi salasati ahjar fa innaha tajzi' anhu." Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, idza dhahaba ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian ya pergi ilal ghaib, ke tempat untuk menunaikan hajat, falyastatib bi salasati ahjar, maka hendaknya dia itu ya bersuci atau menyiapkan 3 buah batu, fa innaha tajzi' an. Sesungguhnya 3 batu itu kalau digunakan untuk bersuci maka cukup untuk bersuci ya. Jadi sah ya, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah bersabda, "Idza istijmara ahadukum falyastajmir salasan." Jika salah seorang di antara kalian itu istijmar atau maaf ya cebok menggunakan batu atau selainnya, maka hendaknya menggunakan 3 buah batu. Maka dari sini ulama berbeda pendapat. Seandainya orang bersuci menggunakan batu atau semisalnya tisu, daun, suket, apalagi ya kulit pohon, apapun itu ya bisa. Ya, seandainya seseorang bersuci menggunakan batu atau semisalnya kurang dari 3 buah, apakah sah atau tidak? Ulama beda pendapat gara-gara hadis-hadis tadi. Karena dalam lafadznya Rasulullah itu menganjurkan menggunakan berapa? 3 buah. Nah, di sini ulama beda pendapat. 3 buah itu apakah ya dulu alal wujud? Apakah menjelaskan tentang kewajiban atau hanya sekedar mustahab, dianjurkan saja di sini? Nah, maka saran saya pribadi untuk menghindari ikhtilaf ulama, seandainya jenengan tidak memungkinkan menggunakan air, kemudian menggunakan selain air, misalnya tisu dan lain sebagainya, nggak perlu ragu, ya nggak perlu ya, ragu lagi. Yang penting disiapkan minimal berapa? 3 buah untuk menghindari khilaf. Ya, jadi siapkanlah 3 tisu itu tadi. Jadi nggak perlu ragu lagi. Kadang pernah itu ya, misal kalau kita sama teman-teman itu pernah misal di bandara kayak atau di mall ya, di sebagian ya, nggak semuanya, itu kadang memang tidak kita temukan air ya, atau tidak memungkinkan untuk menggunakan air misal kalau pakai air di toilet yang berdiri yang berdampingan satu sama lain itu kan kadang-kadang agak risih ya teman-teman itu ya. Akhirnya mereka pakai toilet yang tertutup, ternyata sudah terlanjur masuk nggak ada airnya, gimana ini gitu ya. Nggak usah ragu, pakai aja tisu ya, nggak usah ragu, pakai saja tisu itu cukup. Ya, jadi ingat ya, bersuci menggunakan batu atau semisalnya itu berbeda dengan tayamum. Nah, tolong dipahami baik-baik ini.
bersuci menggunakan batu atau semisalnya itu berbeda dengan tayamum. Perbedaannya apa? Mohon dipahami baik-baik. Tayamum itu tidak sah kalau masih ada air. Ya kan? Tayamum itu tidak sah kalau masih ada air. Jadi jangan sampai jenengan di dalam pesawat, di dalam kereta, ya di dalam bis, ya yang ada toilet di dalam misalnya. Jenengan tayamum, ya nggak sah tayamumnya. Kenapa? Karena masih ada air. Karena jelas di surat Al-Maidah, kalau kalian tidak mendapatkan air, fatayam mau, maka hendaknya kalian bertayamum. Syaratnya apa? Kalau tidak ada air. Jadi kalau ada air, tayamum kita tidak sah. Berbeda dengan istijmar. Mohon maaf ini ilmu ya. Jadi mau nggak mau kami sampaikan ya tentang cebok ini. Kok Bang Ustadz kok dikit-dikit bahas cebok ini gimana? Mau gimana lagi ya? Ini ilmu ya. Jadi mau tidak mau ya sungkan nggak sungkan kami ajarkan. Jadi misal ini ada air, ya, kemudian ada batu 3, ya, jenengan cebok dengan batu 3 itu tidak ada masalah sah walaupun masih ada air. Ya, ada tisu, ada air, jenengan milih tisu sah. Berbeda dengan tayamum. Tayamum itu jenengan milih tayamum dengan debu, sedangkan ada air yang nggak sah. Maka betapa banyak orang-orang di luar sana yang maaf ya, jahil, bodoh, ya. Ada air di kamar mandi yang bisa digunakan untuk mandi junub, ya kan? Tapi dia tayamum di dalam kereta. Nah, untuk bilang menjalik. Ya ini namanya bodoh. Ya, bodoh dalam perihal ilmu agama. Padahal Allah itu sangat benci, di dalam Al-Quran dijelaskan. Allah itu sangat benci orang yang pinter urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu pinter dalam urusan dunia. Kalau disuruh bangun rumah pinter dia. Kalau disuruh ngitung administrasi pinter dia. Disuruh servis mobil pinter dia. Ya. Disuruh dagang pinter. Tapi kalau ditanya urusan agama, toharoh, tayamum aja gak paham dia. Nggak tahu kalau ternyata tayamum itu nggak sah kalau ada air. Nah ini akan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka naudzubillah dari kita berlindung daripada hal itu. Dan ikhtiar kita belajar bersama di tempat ini adalah untuk ya menegakkan hujah atas kita daripada hal tersebut. Jangan sampai kita bodoh dalam perkara agama yang pokok. Kembali lagi, saya ulang. Jadi istijmar dengan istinja itu adalah pilihan. Ya, adalah apa? Pilihan. Walaupun Aisyah dalam riwayatnya lebih menyukai istinja, tapi tetap saja itu adalah pilihan. Jadi seandainya kita tidak menggunakan air, pakai tisu saja itu pun tidak masalah. Ya, sebagaimana saya jelaskan, ternyata pernah saya baca sebuah artikel, ternyata di Belanda itu tidak ada satu ruang publik. Nggak tahu ya, ini cuma saya baca di artikel karena saya nggak pernah survei di Belanda juga ya. Saya cuma baca di artikel itu, ternyata di Belanda itu tidak ada satupun ruang publik yang toiletnya itu menggunakan air, tidak ada. Jadi kalau jenengan ada pekerjaan di Belanda gitu misal, itu pasti nggak mungkin menggunakan air di toilet publik, itu nggak ada. Nah solusinya apa ya, pakai selain air, dan ada air pun juga nggak ada masalah, tetap sah selama ingat ya, untuk menghindari khilaf ulama menggunakan minimal 3 buah batu dan yang dihiaskan dengan batu itu. Jadi boleh selain batu boleh ya, daun ya, tisu, kain atau apapun gitu. Jadi tidak ada masalah. Baik. Dan masih banyak hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu selalu menganjurkan paling tidak menggunakan 3 buah batu. Nah,
Baik, kalau pembahasan tentang istinja yang menggunakan air, saya kira tidak perlu kita bahas panjang lebar di sini, walaupun memang penulis di sini membahasnya cukup panjang, tapi kita skip saja karena memang akad kita dari awal itu ya, kitab ini tidak akan kita kaji secara terperinci karena kitabnya sangat tebal sekali ya, jadi tidak mungkin kita kaji secara terperinci, akan kita ambil poin-poin yang penting daripadanya ya, yang urgent kemudian kami sampaikan insya Allah ya. Jadi itu terkait istinja dan istijmar. Jadi boleh bersuci ya menggunakan selain air ya, seperti batu dan semisalnya. Tapi tentu saja ada pengecualian karena dalam hadis dikatakan janganlah kita ya bersuci menggunakan kotoran hewan atau tulang hewan, karena kotoran hewan dan tulang hewan itu dikatakan adalah makanan saudara kalian, maksudnya adalah para jin ya, para jin. Baik, kita masuk kepada pembahasan adab istinja, yakni adab cebok. Jadi ternyata cebok pun itu ada adabnya, dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi cebok itu juga ada adabnya. Di sini penulis menyebutkan ada paling tidak 4 adab cebok ya, atau istinja. Yang pertama, Allah yastanji biyamin. Hendaknya tidak istinja atau cebok. Saya kalau pakai bahasa istinja saja jadi kan paham ya. Kalau saya pakai bahasa cebok ya, ya biar ya. Jadi Allah yastanji biyamin ya. Hendaknya tidak istinja menggunakan tangan kanan. Ya. Berarti kalau tidak menggunakan tangan kanan pasti menggunakan tangan kiri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yamassakanna ahadukum dzakara biyaminih. Dalam hadis yang sahih ini riwayat Bukhari dan Muslim memberikan 3 anjuran, karena di sini sebenarnya tidak sampai derajat haram ya. Tidak sampai derajat haram, hanya mustahab saja ya. Jadi kalau dilakukan insya Allah juga nggak sampai pada derajat dosa, tapi mungkin masuk pada derajat karohiyah atau makruh itu. Kalau kalian melakukan ya, jenengan melakukan dapat pahala, kalau tidak melakukan tidak akan sampai pada derajat dosa ya. Ini makruh sih, ini karohiyah. Apa kata Rasulullah? Hendaknya kalian tidak menyentuh ya, maaf ya kan, kemaluan kalian dengan tangan kiri ketika kalian kencing, dan tidak cebok untuk buang air besar dengan tangan kanan. Maaf, saya ulang sekali lagi ya. Hendaknya kalian tidak menyentuh kemaluan kalian dengan tangan kanan. Maaf ya, dengan tangan kanan ya. Dzakarahu biyamini wa huwa yabul, sedang kalian kencing. Jadi hendaknya kita ini tidak menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan ketika kita kencing. Wala yatamassah minal khala'i biyamini. Yatanafas fil ina, dan tidak sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa kok kalau kita minum itu nggak boleh bernapas? Ya nggak usah ditanya itu ya, karena Rasulullah menganjurkan, maka kita laksanakan. Sesederhana itu ya, nggak usah pakai alasannya apa. Kalau ada hikmahnya alhamdulillah, nggak ada hikmahnya juga kita tetap sabar wafat. Bukhari dan Muslim yakni tidak istinja dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua, Allah yamassah al-fad biyamin, menyentuh dengan tangan kanan gitu. Maksudnya gimana? Kadang ada orang ceboknya dengan tangan kiri tapi tetap disentuh dengan, susah kalau udah biasa pakai tangan kanan ya, itu memang harus dibiasakan ya. Jadi harus dibiasakan. Kalau dengan terbiasa insya Allah kita akan mudah ya. Mohon maaf ya kalau boleh cerita, dulu juga ketika saya membaca sebuah hadis bahwa ternyata kemudian ternyata kalau kencing itu jongkok. Jadi membiasakan kencing jongkok pun tuh agak berat ya. Kalau kita sudah terbiasa setiap hari lebih dari 5 kali sehari kita buang air kecil dengan berdiri.
terus setelah bertahun-tahun lamanya kemudian tiba-tiba membiasakan dengan jongkok, ya agak berat. Kebiasaan itu kan susah untuk diubah dalam kurun waktu yang cepat gitu ya. Tapi kalau kita biasakan, akhirnya justru kita nggak terbiasa kencing dengan berdiri. Justru yang nggak terbiasa itu kencing dengan berdiri. Jadi tinggal perlu kita biasakan sebagai bukti cinta kita. Yang nomor 3, adab istinja. Ayudalik yadahu bil ard, menggosok tangannya ke tanah. Nah, di sini menggosok tangannya ke tanah ini, ya, kalau zaman sekarang, ya, bisa dikasih dalam kurung, ya, mencucinya dengan sabun, ya. Hadisnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah ya menceritakan terkait Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, dulu Nabi SAW ida atal qola, kalau buang air besar, ya, ataitahu bima, ya, menyiapkan air, ya, untuk untuk cebok dan lain sebagainya. Kemudian dalam akhir hadis, ya, Abu Hurairah menjelaskan, summa masaha yadahu, ya, alal ard, ya. Kemudian dijelaskanlah bagaimana kebiasaan Nabi itu ketika datang ke tempat buang air besar. Kemudian di akhir cerita Abu Hurairah menjelaskan, Rasulullah biasanya kalau udah selesai, udah selesai cebok dan sebagainya, Rasulullah tetap menggosokkan tangannya itu ke tanah. Maksudnya apa? Kata para ulama di sini, untuk menghindari bau yang tersisa di tangan. Ya, untuk menghindari bau yang tersisa di tangan. Karena kadang kalau kita cebok hanya dengan menggunakan air saja, itu mohon maaf ya, masih ada sisa bau-bau yang ada di tangan kita. Makanya Rasulullah, karena dulu nggak ada sabun, ya kan, ya digosok-gosok di tanah supaya hilang baunya. Nah, kita sekarang kalau sudah ada sabun, nggak usah jangan keluar kamar mandi nyari tanah digosok-gosok, ya, nggak usah ya. Ya, karena sudah ada sabun, udah cuci ya tangannya pakai sabun. Maka daripada itu kata para ulama sekarang, ya nggak usah digosokkan ke tanah, ya cukup, ya, dicuci dengan sabun, karena maksud Rasulullah itu adalah menghilangkan bau yang tersisa di tangannya. Walaupun itu sebenarnya sudah suci. Saya ulang sekali lagi ya, itu sudah suci sebenarnya, kan udah dibersihkan dengan air, sebenarnya sudah suci, cuma masih ada baunya lah. Terus gimana untuk menghilangkan bau itu? Ya digosokkan ke tanah atau dicuci dengan sabun. Jadi sebenarnya sudah suci, dan sebenarnya seandainya tidak dilakukan nggak ada masalah, itu cuma anjuran saja. Kemudian di sini, ya, di poin yang nomor 4, ya, adab istinja yang nomor 4, ayam dhafar jahu wasarawi lahu bil ma'i ba'dal baul lidafi, ya, al waswas. Hendaknya seseorang itu, ya kan, menciprati, ya, kemaluannya dan celananya dengan air setelah kencing untuk menghindari was-was. Maksudnya apa ya? Seperti yang pernah kita pelajari bersama tentang bagaimana tata cara mensucikan madi dan wadi. Dengan masih ingat ya, bagaimana tata cara mensucikan wadi dan madi. Ya, karena kadang seseorang itu ketika selesai kencing masih ada cairan-cairan yang keluar, itu namanya wadi. Nah, terus untuk menghilangi was-was itu seperti apa ya? Ya, bisa ketika selesai kencing, ya, cebok, selain kemaluan itu yang dicuci, ya, celana itu juga bisa diperciki, ya, diperciki air. Karena kita sudah jelaskan ternyata untuk mensucikan madi dan wadi itu tidak perlu dicuci, direndam, nggak perlu. Cukup diperciki atau digosok dengan tangan yang basah dengan air sudah cukup. Itu 4 adab istinja yang disampaikan oleh imam kita ini dalam kitabnya Shahih Fiqh Sunnah. Dalilnya tentu saja dalam kitab
yang diriwayatkan oleh Baihaqi, disahihkan oleh Albani, ya, tawaddu marrah, ya, karena doha farjahu. Rasulullah SAW itu pernah, ya, ketika sebelum berwudu, ya, itu menciprati kemaluannya dan bajunya, gitu. Mungkin karena was-was dan lain sebagainya. Thayyib, itu terkait adab istinja. Kemudian kita masuk adab buang hajat. Beda loh ya. Kalau yang tadi itu adab istinja, itu adab cebok. Kalau ini adab buang hajat, ya. Adab qadha al-hajat, ya, adab buang hajat. Ada banyak, tapi kami tidak ingin berpanjang lebar membahas hal ini. Jadi mungkin poin-poinnya saja akan kami sampaikan sebagai tambahan wawasan kita bersama terkait adab buang hajat ini. Yang pertama, atasattur wal ba'd anin nasi, ya, la siyama fil khola, ya. Adab buang hajat. Adab buang hajat. Kalau tadi adab cebok. Adab buang hajat yang pertama adalah tasatur. Tasatur itu apa istilahnya? Menutupi diri, gitu ya. Menutupi diri dan menjauhi manusia, apalagi di khola. Jadi, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, di zaman Rasulullah itu ke gurun, gitu ya. Ya, pergi ke gurun, kemudian mencari gundukan-gundukan tanah itu jauh dari manusia, atau menutupi diri, ya, dari manusia yang enggak dilihat sama orang, gitu. Ya, enggak dilihat sama orang. Tapi kalau di kamar mandi ya nggak usah menjauh lah. Kalau kamar mandinya deket, kita itu, ya, buang hajatnya di khola, ya, di tempat yang biasa orang-orang zaman dulu itu BAB, gitu ya, atau buang air kecil, itu menjauh dari manusia. Hadisnya tentu saja sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, dikatakan dalam hadis ini, ya, kami pernah keluar kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami dulu pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pengen buang hajat. Kemudian ketika beliau buang hajat itu tidak terlihat kemana Rasulullah, tidak lihat itu. Ya, kemudian para sahabat mengatakan beliau sedang buang hajat. Jadi dari hadis ini, ya, ulama menyimpulkan kalau buang hajat itu ya menjauh dari manusia atau jangan sampai ketahuan manusia, ya, menutup diri dari manusia. Nah, kemudian yang nomor 2, adab qadha hajat, ya, adab buang hajat. Adam istihab, ya, adam istihab ma fihi dzikrullah ta'ala, ya, menjauhi menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya apa, ya, kalau sedang berada dalam kamar mandi atau sedang menunaikan hajat, di surat Al-Hajj ayat 32, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu termasuk tanda bahwa hati mereka itu diisi dengan ketakwaan. Ya, jadi kalau orang itu mengagungkan syiar-syiar Allah, itu hati mereka itu, ya, diisi dengan ketakwaan. Salah satu contoh mengagungkan syiar Allah adalah tidak menyebut zikrullah di dalam kamar mandi atau sedang menunaikan hajat, itu nggak boleh, ya, zikir sambil menunaikan hajat dan sebagainya. Nah, cuma di sini perlu kita garis bawahi. Nah, ini penting untuk kami sampaikan. Kalau jenengan kelupaan basmalah, kemudian terlanjur masuk kamar mandi, apa yang jenengan lakukan? Saya tanya dulu. Nah, jenengan kelupaan basmalah, udah terlanjur masuk kamar mandi, apa yang jenengan lakukan? Andu-andu keluar terus basmalah balik lagi, gitu. Bagaimana? Pertanyaan ini pernah ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi yang jawab bukan saya cuma mengutip jawaban beliau. Nah, ya Syekh, bagaimana kalau kita ini lupa basmalah sedangkan kita sudah masuk kamar mandi? Ya, misal dia mau mandi junub, ya kan, lupa basmalah. Ya, dia mau wudu,
ya lupa basmalah. Padahal perlu kita ketahui ya basmalah ya sebelum wudhu dan sebelum mandi junub itu ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Sebagian diantaranya mengatakan sunnah, sebagian diantaranya mengatakan wajib. Ya, sebagian ulama, ya kalau jenengan baca kitab-kitab fikih, khususnya fikih syafi'iynya nggak sah. Jenengan mandi junub nggak pakai basmalah, mandi junubnya tidak sah. Itu sebagian madhab. Tapi sebagian yang lainnya mengatakan sunnah. Untuk menghindari khilaf, makanya beliau ketika ditanya hari ini apa jawabannya, maka sebut saja nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya basmalah saja. Loh kok bisa? Karena basmalah di dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Ya kan? Zikrullah di dalam kamar mandi hukumnya apa? Makruh. Sedangkan meninggalkan basmalah sebelum mandi junub atau sebelum wudhu itu sebagian ulama mengatakan tidak sah. Makanya maaf ya kalau jenengan sudah terlanjur masuk kamar mandi lupa basmalah, ya udah basmalah cukup ya, sambil dalam hati istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian jenengan ya. Jadi kalau seandainya terlanjur tidak mengapa, insya Allah itu mengutip jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bukan Syekh Ahmad Diraja, bukan. Jadi saya cuma ngutip saja. Baik, itu yang nomor 2. Paham ya di sini ya, paham ya. Jadi itu biar kita nggak salah kaprah terkait toharohnya. Kemudian yang nomor 3, at-tasmiyah wal isti'adzah inda dukhul. Ya, adab buang hajat. Yang nomor 3 adalah tasmiyah dan isti'adzah ya sebelum masuk kamar mandi. Jadi tadi ya tasmiyah atau basmalah tadi ya kan sebelum masuk kamar mandi. Tasmiyah atau basmalah sebelum masuk kamar mandi. Bapak Ibu sekalian semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini mau mandi junub, mau wudu, bismillahnya itu sebelum masuk kamar mandi. Bismillah. Kemudian setelah itu ya baca isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Ya doa sebelum masuk kamar mandi. Karena kalau sebelum masuk kamar mandi itu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu isinya adalah isti'adzah. Isti'adzah itu meminta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan. Ya, jadi kayak gitu. Dan tasmiyah yang kita sebelum wudu dan tasmiyah untuk menutup aurat yang terbuka agar tidak dilihat jin. Sampaikan sunnah. Ya, selain untuk sunnah mandi junub atau sunnah wudu, tasmiyah yang kita baca sebelum masuk kamar mandi itu juga fungsinya untuk menutup aurat kita yang terbuka itu dari pandangan jin. Nah, di situ ada dalilnya, Bapak Ibu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Satara ma bainal jin wa awrati bani Adam idza dakhala ahadumul qala. Allah itu akan menutup ya aurat anak Adam dari pandangan jin ketika anak Adam itu memasuki kamar mandi atau tempat buang hajat. Ayyakula ketika menutup aurat kita dari pandangan jin. Dan itu juga tidak hanya dilakukan ketika kita mau mandi. Ketika mohon maaf, jenengan buka aurat di dalam kamar saja. Ketika kita buka baju yang aurat kita itu memungkinkan untuk terbuka, maka disunahkan untuk membaca tasmiyah, yakni bismillah. Jadi bismillah itu bukan hanya ketika minum, bukan hanya ketika makan, ya dan lain sebagainya, ya, tapi juga ketika membuka aurat. Ya, itu fungsinya. Sedangkan isti'adzah ya sebagaimana kita ketahui karena memang dalam hadis-hadis yang lainnya diceritakan bahwa kebanyakan jin itu memang ya tinggalnya di mana, di
hammam atau kamar mandi. Bahkan kalau jenengan itu, ya, jadi di lubang-lubang kamar mandi jenengan itu tempatnya jin. Maka daripada itu jenengan, ya, khususnya ibu-ibu ini kalau buang air panas, ya kan, di lubang-lubang selok apa tempat pembuangan air itu mengucapkan nempel ke manusia, karena mereka itu jatuh cinta dengan manusia itu. Dan salah satu sebab jin itu bisa jatuh cinta dengan manusia itu karena dia itu mungkin kebiasaannya adalah membuka auratnya tanpa mengucapkan basmalah. Ya, tanpa mengucapkan basmalah. Saya dulu pernah punya teman itu orang Sumatera itu, ganteng orangnya, ya, putih itu. Ternyata sakit-sakitan ketika diruqyah, ternyata ketempelan jin perempuan. Ya, katanya jinnya itu suka sama dia. Jangan-jangan jenengan juga punya fans, ya, dari kalangan jin. Nah, makanya harus jangan lupa ya, ketika buka aurat itu, ya, mengucapkan tasmiyah, yakni bismillah. Baik. Kemudian yang nomor 4, takdimur rijal al-yusra fid dukhul, mendahulukan kaki kiri ketika masuk, wal yumna fil khuruj, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Langsung saja ya, kita langsung baca poin-poinnya selanjutnya. Yang nomor 5, adam istiqbal kiblah au istidbariha, ya. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak menghadap kiblat atau kiblat. Membelakangi kiblat itu seperti apa? Tutup, maka gugur, ya, syariat tersebut. Membelakangi kiblat. Jadi hukumnya makruh, tidak sampai haram. Karena kalau sampai haram repot jenengan masuk kamar mandi umum, ternyata kamar mandinya ngadep kiblat. Masa jenengan miring-miring gitu, ya, nggak mungkin ya. Ya, wah, ini ngadep kiblat, atau lagi manggil dan tidak dijawab. Ya, jadi yang sedemikian jadi mandi itu ya banyak bicara, akhirnya disetrum mendengar ya ibaratnya. Ya, kalau jenengan jatuh ya minta tolong, nggak masalah ya. Ya, kalau dalam keadaan satu masuk bisa. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Silakan adzan, kita break adzan.
Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk tadi tentang adab buang hajat. Sudah masuk poin yang nomor berapa ya? 6 ya. Kemudian masuk poin yang nomor 7. Ijtinab qadul hajat fi thariqin nas. Menjauhi buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau tempat bernaung mereka. Jadi menjauhi buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau tempat bernaung mereka. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa kencing di bawah pohon itu boleh apa tidak? Ya, hendaknya dihindari karena pohon itu tempat bernaung manusia. Bukan tempat bernaung gara-gara tempat bernaung kuntilanak dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya ya. Cuma karena khawatirnya nanti ada orang yang sedang singgah duduk di bawah pohon ternyata ada bekas kencing. Naudzubillah min dzalik. Itu bisa ya menjadi dosa yang tidak kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Lihatlah Islam bagaimana indahnya sampai hal sedemikian aja diatur ya dalam syariat. Ya, jadi jangan kencing di jalan, jangan kencing atau buang air besar di tempat bernaung manusia. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, tapi tidak perlu kita bahas secara panjang. Cuma kita sebutkan aja poin-poinnya. Kemudian nomor 8, ijtinab at-tabul fil mustaham. Ya. Tidak kencing di di kamar mandi umum, ya. Tidak kencing di kamar mandi umum atau tempat mandi umum. Misal kolam renang. Ya, jadi nggak kencing di kolam renang. Itu sampai diatur seperti itu.
Kalau dalam zaman dulu mungkin sungai yang buat mandi bareng-bareng gitu ya kan. Nah, nggak kencing di situ, jangan kita kencing di sini, teman kita mandi ya di airan kencing airan air setelah kita, repot gitu ya. Loh, kok ada anget-anget ini gimana ya? Padahal ya kan. Nah, itu ternyata memang sedemikiannya diatur oleh Rasulullah SAW ya dalam syariat kita ini. Nah, jadi kalau lagi renang maka nggak kencing di dalam kolam renang. Boleh nggak renang? Ya boleh, asalkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi sebenarnya renang itu nggak masalah. Ya renang mandi bareng-bareng itu nggak masalah. Yang penting aurat dijaga, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Cuma nggak tahu saya di Mojokerto ini ada apa enggak. Kalau di Jakarta enak Bapak Ibu ya. Jakarta tuh ada kolam renang memang khusus perempuan, ada kolam renang khusus laki-laki, atau ada kolam renang diatur jadwalnya. Enak di Jakarta itu. Makanya akhwat-akhwat Jakarta itu ya rata-rata pada bisa berenang. Kenapa? Karena ada kolam renang khusus perempuan kalau di Jakarta. Nggak tahu saya di Mojokerto. Mungkin kalau ada informasi seperti itu nanti bisa dikabarkan ke kami biar kami bisa beritahukan ke teman-teman yang lain. Tapi kalau di Jakarta udah biasa ya. Kolam renang buat perempuan, buat laki-laki atau diatur jadwalnya itu sudah biasa. Kalau misalnya kalau di sini campur bau ya kayak gaduh-gaduh. Ya tahu tuh bilang itu. Baik. Nomor 9. Ijtinab at-tabul ya at-tabawul fil ma'ir raqid ya. Menjauhi ya kencing di air yang tidak mengalir. Jadi kalau ada air yang nggak mengalir itu juga dijauhi kencing di situ, ya, dijauhi kencing di situ. Tapi kalau danau yang besar itu ya mungkin nggak ada masalah di situ. Tapi kalau air yang maksudnya cuma telaga dan sebagainya jangan di situ, ya, jangan di situ. Karena kalau di Arab itu kan ada istilahnya oasis, ya. Oasis atau dan lain sebagainya. Jadi kayak ada semacam hutan kecil gitu atau telaga kecil di tengah gurun. Nah, itu jangan kencing di situ. Udah orang susah capek-capek perjalanan jauh ya. Dan kepanasan, pengen seger-seger ternyata jenengan BAB sama kencing di situ. Nah, itu repot ini. Enggak ya, tapi alhamdulillah ya. Terkadang memang tidak semua hadis itu bisa kita konversi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ya? Karena asal muasal kita di Indonesia ini ya dengan asal muasal Rasulullah SAW di Arab sana kan agak berbeda dan sebagainya. Jadi kadang-kadang memang beberapa itu ya harus ya kita konversi dengan kebiasaan atau adat istiadat kita. Ya. Jadi nggak 100% itu bisa kita bayangkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi harus perlu dipahami terlebih dahulu maksud Rasulullah, sejarah hadis itu tuh seperti apa. Kemudian yang nomor 10, mencari tempat yang lembek untuk buang air kecil. Nah, gimana ini ya? Jadi gini ya, maksudnya Rasulullah SAW itu gini, kalau kita kencing, jangan kencing di batu, gitu loh. Jadi kan di gurun kan ada pasir, ada tanah, ada bebatuan. Ya. Kalau mau kencingnya di tanah saja atau di pasir, jangan di bebatuan. Karena dikhawatirkan kalau kencing di batuan nyiprat kemana-mana, itu maksudnya seperti itu. Itu nomor 10. Ya. Nomor 11. Menjaga adab-adab dari poin 1 sampai 10. Ya, menjaga adab-adab dari poin 1 sampai 10. Kemudian yang terakhir nomor 12 ya, membaca ghufranak ketika keluar dari khola atau kamar mandi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud ya, bahwa kalau keluar dari kamar mandi minimal ya bacanya apa? Ghufranak. Itu 12 adab buang hajat. Kemudian di sini setelah itu dibahas ya tentang boleh tidak seseorang itu kencing dalam keadaan berdiri. Ya di sini panjang lebar beliau menjelaskan khilaf ulama daripadanya. Ala kulihal ya kita simpulkan saja bahwa kencing dengan berdiri itu hukumnya makruh.
Kenapa? Kalau kita kumpulkan dari hadis Rasulullah itu memang menganjurkan kencing dengan apa? Jongkok. Tapi Rasulullah sendiri pernah kencing dalam keadaan berdiri. Nah, itu menunjukkan bahwa kencing dalam keadaan berdiri itu dalam keadaan berdiri itu juga hukumnya makruh, tidak sampai haram. Nah, kadang-kadang masyarakat kita ini salah kaprah. Ada orang minum sambil berdiri, semuanya sudah pada teriak-teriak. Duduk. Kalau minum duduk. Mungkin apa betul? Tapi kalau ada orang nggak pakai jilbab, nggak ada yang teriak pakai jilbab. Ada nggak teriak gitu? Nggak ada. Padahal minum sambil berdiri ini dosa apa tidak? Nah, enggak, hukumnya makruh. Sedangkan nggak pakai jilbab, dosa apa tidak? Dosa. Nah, ini repotnya orang-orang kita itu seperti itu ya. Sing makruh ribut, rame, sing haram meneng baik. Ya, ini salah kaprah. Makanya itu salah satu bisikan setan tuh kayak gitu, disibukkan dengan perkara-perkara sunnah, kemudian melalaikan perkara-perkara wajib. Ya, jadi harusnya kalau ada perempuan nggak pakai jilbab minum sambil berdiri, yang diteriaki itu pakai jilbab gitu, bukan diteriaki duduk kalau minum duduk kayak gitu ya. Ya karena sering ya kita lihat itu ya di media sosial itu ya, guru-guru ya, orang-orang kalau lihat orang itu minumnya berdiri cepet-cepet disuruh duduk ya. Harusnya kalau lihat perempuan nggak pakai jilbab cepet-cepet disuruh pakai jilbab. Nah, gitu. Jadi orang cerdas itu harus memahami ya skala prioritas mana yang lebih penting ya mana yang lebih penting ya, minum duduk apa pakai jilbab, mana yang lebih penting minum duduk apa sholat kayak gitu. Harusnya orang nggak sholat di warung itu diteriakin ya, bukan disuruh duduk minumnya, ngopi ngatik disuruh duduk, bukan gitu. Harusnya ketika ngopi adzan disuruh sholat gitu. Dan harusnya kita ini cerdas dalam skala prioritas. Toib, kita masuk bab baru dan saya tetap ingin sampaikan bab ini ya, biar kita termotivasi untuk mau belajar dan belajar lagi, tapi mungkin tidak bisa 100% ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bab yang baru ini adalah sunan al-fitrah. Sunan fitrah itu sunnah fitrah. Nah, itu aja kalau terjemah ya. Sunnah fitrah. Apa sunnah fitrah itu? Di sini Syekh mengatakan sunnah fitrah itu adalah sebuah kebiasaan ya, sebuah kebiasaan yang apabila dilakukan akan membuat pelakunya itu menjadi sesuai tabiat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menimbulkan rasa cinta, ya, kemudian rasa ketenangan, dan apabila hal tersebut dipenuhi, ya, maka dia akan mencapai kesempurnaan dan penampilan-penampilan yang lebih baik. Itu sunnah-sunnah fitrah, gitu ya. Dan sunnah-sunnah fitrah ini perlu kita ketahui ada bukan hanya ketika datangnya syariat Muhammad SAW tidak. Sunnah fitrah ini sudah ada dari zaman-zaman sebelum Muhammad SAW. Karena memang sunnah fitrah ini adalah fitrah atau kebiasaan yang ada pada diri manusia. Namanya manusia itu berarti dari sebelum Muhammad SAW. Dan sunnah fitrah ini ada 10 ya. Walaupun ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 10, memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan sunnah fitrah itu ada 5. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga dan Abu Dawud ditambahkan sunnah fitrah kata Rasulullah itu ada 10. Nah, sekarang langsung saja. Apa saja 10 sunnah fitrah tersebut? Yang ini merupakan fitrah manusia, kebiasaan manusia yang kalau kita tunaikan, kita itu akan seperti menyempurnakan diri kita sebagai seorang manusia sekaligus ya akan mendapatkan pahala jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, kalau kita menunaikannya, kita ini menyempurnakan diri kita sebagai seorang manusia sebenarnya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah akan bernilai ibadah. Sunnah fitrah itu ada 10. Yang pertama khitan. Ya, yang pertama apa? Khitan. Nah,
Yang disebutkan semua Pak, bersambung aja ya, satu-satu aja ya, satu-satu ya. Khitan itu Bapak Ibu ulama berbeda mengatakan wajib bagi laki-laki maupun perempuan, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan mustahab atau sunnah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga mengatakan wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Dan penulis di sini lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Jadi khitan itu wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Karena ada kaidah malayatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu kalau tidak bisa menjadi wajib kecuali dengan adanya hal itu, maka hal itu akan menjadi wajib juga. Contoh, sholat itu kan wajib. Karena sholat itu nggak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya wudhu, maka wudhu juga hukumnya wajib kayak gitu. Nah, khitan itu wajib. Kenapa? Karena kita nggak mungkin sholat kecuali dalam keadaan suci, dan kita tidak mungkin suci dengan sempurna, khususnya bagi laki-laki, kecuali telah melaksanakan khitan. Karena kalau nggak khitan, bapak-bapak, ya, bekas air kencing itu akan tersisa ya di di kemaluan. Ya, kalau nggak khitan ya, bekas air kencing itu akan tersisa di kemaluan dan mengakibatkan adanya najis. Tentu saja kalau terdapat najis maka tidak bisa melaksanakan sholat. Nah, dan khitan bagi perempuan hukumnya mustahab. Namun kalau kita lihat fatwa ulama-ulama kontemporer, ya, ulama kontemporer itu berarti ulama yang ada di zaman kita sekarang ya. Fatwa-fatwa mereka di sini hukum khitan itu bisa jadi menjadi wajib. Saya ulang sekali lagi. Hukum khitan bagi perempuan itu mustahab, sunnah, tapi bisa menjadi wajib sesuai atau tergantung dengan kondisi fisik orang masing-masing. Misal, pernah saya lihat kalau nggak salah fatwanya Bin Baz, ya, rahimahullah, atau beberapa ulama yang lainnya kontemporer, sebagian suku Afrika itu yang wanitanya wajib khitan. Ya, sebagian suku Afrika itu yang wanitanya wajib khitan. Kenapa? Kok agak saru sebenarnya. Ya, tapi saya sampaikan, klitorisnya wanitanya itu panjang-panjang, jadi wajib di khitan gitu loh ya. Jadi khitan bagi perempuan itu tujuannya itu adalah untuk mengurangi syahwat wanita. Ya, mengurangi syahwat wanita gitu loh. Karena sebagian suku ya, genetik tertentu itu maaf ya, itu klitorisnya panjang-panjang, jadi mau nggak mau harus dipotong ya untuk menghindari syahwat yang berlebihan ya. Jadi khitan ini sebenarnya tergantung kondisi perorangan ya. Tapi secara umum hukumnya apa? Mustahab, tapi fatwa ulama kontemporer menurut genetik tertentu bisa jadi hukumnya wajib. Oh iya ya, kita cukupkan sampai sini. Itu sunnah fitrah masih satu, masih ada sunnah fitrah yang lainnya. Tadi atau tadi pagi ada yang titip pertanyaan terkait bab ini. Ada ibu bertanya, ada 4 pertanyaan. Oh iya, pertanyaan yang pertama, imamnya tidak tumakninah, apa yang harus dilakukan? Maka tinggalkan imam tersebut. Kalau sholatnya emang tidak tumakninah, maka harus ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Gak usah dibaca panjang-panjang. Intinya kalau tidak tumakninah ya udah tinggalkan. Apalagi kalau wanita. Wanita kalau memang imamnya tidak tumakninah ya sholat di rumah saja ya. Laki-laki mencari masjid yang lain ya. Alhamdulillah di Mojokerto ini kita tidak susah ya. Di Mojokerto ini tidak susah. Pengalaman kami kalau tinggal di pedalaman ya, nyari masjid, nyari musola, ya Allah ya Rahman, mendaki gunung melewati lembah gitu ya. Ya, mendaki gunung melewati lembah ya, karena ada akses yang bahkan nggak bisa dilewati motor. Ini saya nggak bilang mobil, tidak bisa dilewati motor. Untuk masuk masjid pondoknya, masjid pondok itu harus masuk hutan dikit ya, kira-kira mungkin
500 meter ya, 300 meteran lah gitu ya, 300 meteran itu menyusur hutan ya, lewat sungai baru kedapatan masjid pondoknya. Bayangkan antum di sini sangat mudah sekali dengan naik motor, udah sampai masjid ya. Kalau ibu-ibu ya, kalau tidak tumak nina ya sholat dulu. Lagi ada masjid nggak tumak nina, ya cari masjidnya. Kemudian bagaimana membersihkan air kencing yang ada di kasur? Ya, kalau cuma air kencing ya tinggal disiram air sudah selesai. Kasur kena air kencing, siram, jemur, udah suci. Yang penting kalau air kencing itu disiram air maka sudah suci. Ya, sudah suci. Lantai yang kena air kencing kemudian kering ya disiram, ya tetap najis, tapi najisnya tidak membuat sesuatu yang lainnya najis. Ingat ya, menurut mayoritas ulama, najis yang kering itu najis itu di tempat itu saja. Gimana ya maksudnya? Gini saya kasih gambaran. Kasur dikencingin, ya. Kalau masih basah kita duduk di situ, berarti celana kita ikut najis. Tapi kalau air itu dikencingin seminggu yang lalu, sekarang sudah kering apa belum? Sudah kering kan? Nah itu kalau kita duduk di situ nggak najis. Paham maksudnya ya? Kalau kita duduk di situ nggak najis, tapi kasurnya najis apa tidak? Najis. Nah, gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau sudah kering ya tinggal disiram insya Allah sudah suci lagi. Nah, kalau kotoran ya, kotorannya dihilangkan dulu ya. Kalau sudah hilang kotorannya maka disiram ya. Kemudian memandikan jenazah apakah harus suci? Tidak ya. Kalau kita lihat buka kitab-kitab fikih ya, khususnya fikih Syafi'i ya menjelaskan bahwa memandikan jenazah tidak harus suci. Wanita haid boleh memandikan jenazah. Kemudian pertanyaan terakhir, misal kita ada wudhu kemudian tidak sengaja memegang kotoran atau najis, bagaimana cara mencucikan? Ya tinggal dicuci. Ya, apakah cukup dibersihkan saja atau wudhu lagi? Tidak harus wudhu lagi. Hadisnya jelas, Rasulullah SAW ketika sholat kemudian di sepatunya atau di sandalnya ada najis, datang Jibril, ya kan? Kemudian ngasih tahu, wahai Muhammad, di sandalmu ada najis. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Dilepas. Ketika sholat sandalnya dilepas, gitu ya. Kemudian sholat lagi. Ya. Dan para sahabat ketika melihat sandalnya Rasulullah dilepas, semuanya melepas sandal, padahal nggak tahu maksudnya apa. Tapi hebatnya sahabat itu ketika selesai sholat mereka bertanya, itulah hebatnya sahabat. Ya, jadi walaupun mereka itu mengikuti Rasul, ada syariat baru kalau sholat jangan-jangan nggak boleh pakai sandal gitu. Kata Rasulullah, enggak, Jibril ngasih tahu aku bahwa sandalku ada najis maka dilepaskan. Nggak ada masalah ya. Jadi dan itu pun berlaku apabila najis itu terkena tangan kita dan sebagainya, cukup dicuci saja ya. Kalau sudah suci nggak perlu wudhu lagi. Karena kalau kita nanti belajar, kita belum sampai pada babnya. Nanti kalau kita belajar terkait wudhu dan pembatalnya, ya tidak ada disebutkan bahwa pembatal wudhu itu terkena najis membatalkan wudhu, tidak. Ya, terkena najis membatalkan wudhu tidak. Ya, jadi terkena najis itu benar-benar tidak membatalkan wudhu. Itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita untuk masalah kita tentu saja di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, aku boleh ada. Semoga yang ada di sini balas Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutangnya apabila memiliki hutang, ya, diangkat penyakit, masalah, musibah yang menimpa dirinya dan keluarganya, dan semoga kita semua diistiqomahkan di atas kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan ya Allah memberikan kita taufik untuk memahami agama dengan baik dan benar dan tidak termasuk golongan yang masuk neraka dikarenakan kebodohannya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.